Dan apa sih motif ayam dan monyet itu pada akhirnya melakukan kekerasan? Apakah karena makanan atau kekuasaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah buku yang cukup menarik ya, dan juga buat saya itu lumayan bagus gitu menurut saya gitu ya. Jadi bukunya ini berjudul Islam itu Ramah Bukan Marah. Penulisnya adalah Irfan Amali, di mana penulisnya ini adalah seorang founder dari komunitas Peace Generation, di mana Peace Generation ini adalah sebuah komunitas yang memang mengkampanyekan tentang gerakan perdamaian atau kedamaian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam bukunya, jadi bukunya ini terbagi atas 2 chapter. Chapter yang pertama itu adalah all about peace. Jadi dia membahas tentang kedamaian, perdamaian, dan mungkin permasalahan yang terjadi yang menimbulkan ketidakdamaian gitu, atau rusaknya perdamaian gitu. Kemudian yang kedua itu adalah tentang karakter buku. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan bukunya. Yang pertama itu adalah menarik ya. Jadi buku ini subjudul yang pertama adalah Hati yang Sakit Cenderung Menyakiti. Dibuka dengan sebuah kisah yang dari seorang produser film asal Amerika bernama Nicola Basley, di mana pada saat itu dia menderita sakit hepatitis C sehingga dia harus disuntik setiap hari gitu, bertahan dengan itu semua. Dan dia adalah seorang produser film gitu ya, dan dia juga punya riwayat sakit hati atau mungkin merasa dendam gitu ya. Jadi ada pernah kejadian pembakaran gereja Kristen Koptik di Mesir, dan Nicola Basley ini adalah salah satu pengikut atau jemaat di gereja tersebut, sehingga dia merasa dendam atau sakit hati terhadap orang Islam karena orang yang melakukan pembakaran gereja itu mengaku bahwa dia adalah Muslim gitu ya. Sehingga dia akhirnya membuat sebuah film yang berjudul The Innocence of Muslim, yang dimana isinya membahas tentang film itu membahas tentang umat-umat Islam yang tersakiti. Jadi di film itu dia menggambarkan menyakiti orang-orang Muslim gitu, atau ya pengikut agama Islam gitu ya. Sehingga mungkin pada saat itu kemudian memunculkan reaksi dari umat Islam tentu saja di dunia gitu ya. Akhirnya kurang lebih dari umat-umat muslim dari 20 negara itu ya, umat Islam turun ke jalan untuk protes gitu ya, untuk memicu reaksi atau respon dari mereka semua gitu ya, sehingga akhirnya banyaklah timbul kerusuhan, kekerasan, dan bahkan Duta Besar Amerika Serikat di Libya itu katanya sampai meninggal karena kerusuhan itu gitu ya. Kemudian ada sampai terjadinya bom bunuh diri di Afghanistan yang menewaskan 12 orang, sehingga akhirnya media Amerika itu memberitakan tentang hal-hal negatif, tentang kekerasan, kerusuhan yang dilakukan oleh Muslim. Pun sebesar 70% orang Amerika itu menelan mentah-mentah informasi tersebut, sehingga memang film itu berhasil memicu Islamofobia di Amerika. Tapi sebetulnya bukan film itu pada dasarnya yang berhasil, tapi adalah reaksi Muslim di dunia, reaksi orang-orang Muslim atau umat Islam yang merespon secara negatif mungkin, atau merespon dengan kekerasan gitu ya, kerusuhan. Itulah yang membuat citra Islam menjadi negatif, bukan film itu sebenarnya. Produser film itu berhasil akhirnya membuat warga Amerika, bahkan mungkin orang-orang non-Islam di dunia ini percaya bahwa Islam itu sering melakukan kekerasan, kerusuhan gitu ya, bom bunuh diri dan sebagainya, terorisme mungkin ya. Karena memang reaksi yang dimunculkan atau respon yang dimunculkan oleh umat Islamnya itu sendiri kurang tepat gitu, sehingga memang memunculkan citra atau image yang negatif. Tapi bahkan sampai ada pastor di Amerika, pastor itu namanya Tory Jones, dia memproklamirkan hari membakar Al-Quran sedunia gitu, saking keselnya sama orang-orang Islam kali ya.
Tapi di sisi lain ternyata prasangka dan kesalahpahaman ini terjadi atas ketidaktahuan, kurang dan salahnya informasi yang beredar. Kalau kita lihat, jadi di buku ini juga membahas ada tentang penelitian dari Pew Research tahun 2002 hingga 2011. Itu ternyata sebesar 55% warga Amerika itu tidak mengetahui tentang Islam. Jadi memang dari 2002 sampai 2011 itu katanya penelitian itu menyatakan bahwa pengetahuan orang Amerika tentang Islam itu tidak meningkat gitu. Sehingga memang banyak yang tidak tahu tentang Islam. Mungkin tahu tapi tidak tahu banget gitu ya. Maksudnya ya mungkin sekarang angkanya sudah berubah ya, tapi ya itulah gambarannya gitu pada saat itu. Akhirnya sikap reaksioner umat Islam yang dipicu atau yang memicu kekerasan itu akhirnya semakin mengukuhkan pandangan dunia terhadap umat Islam gitu. Tapi ya memang bahkan sampai ada reaksi memboikot Amerika atau bahkan banyak yang mungkin memprotes kepada Amerika. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ya, kita tidak bisa juga mengeneralisir bahwa itu adalah tindakannya Amerika secara general, karena kalau kita lihat di Amerikanya sendiri, bahkan di Amerikanya sendiri ada sebanyak 7 jutaan muslim dari dalam yang tengah berjuang untuk memperbaiki citra Islam atau untuk memperjuangkan Islam di sana gitu di Amerika. Jadi kalau kita mengeneralisir itu adalah hal yang kurang tepat juga. Dan sebetulnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh umat muslim juga tidak bisa mengeneralisir muslim secara keseluruhan, karena tidak semua muslim bereaksi seperti itu, dan itu memang tidak bisa menjadikan wajah Islam secara keseluruhan atau tidak bisa digeneralisir bahwa seluruh umat Islam itu seperti itu. Kalau Gandhi pernah bilang ya seperti ini, tadi ya, di samping ada pastor di Amerika yang memproklamirkan hari pembakaran Al-Quran sedunia, ada juga pastor yang justru dia menggalakkan pembagian Al-Quran ke setiap gereja di Amerika, karena dia merasa bahwa kesalahpahaman atau Islamofobia ini harus diatasi. Ya solusinya adalah dengan memperdalam dan memahami tentang Al-Quran. Nah, di bagian kedua itu membahas tentang pelajaran yang bisa didapatkan dari ayam dan monyet gitu. Jadi memang sebuah penelitian dari seorang dosen bernama Susan Tordella gitu ya. Dia punya peternakan ayam yang kemudian dia memiliki peternakan ayam. Kemudian suatu hari dia membeli ayam yang baru dan dia beri nama Moy. Si ayam itu dia beri nama Moy. Kemudian Moy itu disatukan dengan sekelompok ayam yang lain yang sudah ada sebelumnya, dan ternyata dia menemukan bahwa Moy ini dibully gitu, atau kayak semacam diasingkan oleh kelompok yang lain, kemudian di kepalanya dipatok-patok gitulah ya, istilahnya dibully gitu ya si ayam yang baru ini. Nah kemudian dia melakukan percobaan lagi, kemudian dia membeli ayam yang baru lagi dan memasukkannya ke situ gitu, dan akhirnya ayam yang tadi dibully itu dia membuli ayam yang baru gitu. Kemudian ada kisah lain dari sekelompok kera atau monyet gitu ya. Jadi ada sekelompok monyet itu dia terdiri dari ya kepalanya, ada anggotanya gitu ya, misalnya ada anak-anaknya, ada istrinya gitu ya. Kemudian datanglah monyet gangster gitu ya. Gangster dia tuh. Jadi dia mengambil alih posisi ketua itu, yang kemudian dia mengusir dan menyiksa si ketua itu sampai akhirnya monyet itu pergi gitu, dan dia yang menguasai wilayah itu dan dia berbuat seenaknya atau sewenang-wenang di situ gitu. Kemudian monyet yang terusir tadi dia pun melakukan hal yang sama di tempat barunya, dia berlaku sewenang-wenang, dia kemudian mengusir monyet yang lain gitu, dan jadi istilahnya dia melakukan hal yang sama gitu ya, seperti yang dilakukan monyet yang mengusir. Apa sih motif ayam dan monyet itu pada akhirnya melakukan kekerasan? Apakah karena makanan atau kekuasaan? Nah, ternyata ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jessica Fleck dari The Santa Fe Institute New Mexico yang meneliti sekitar 84 keras selama 160 hari
di mana kera itu tinggal di Taman Nasional Yerkes Nasional di Georgia. Hasilnya adalah keputusan melakukan kekerasan atau keputusan melakukan tawuran itu biasanya karena melihat saingannya mendapat pengaruh dan dominasi. Kemudian Fleck ini memberikan jawaban jadi atas pertanyaan apakah alasan utama mereka memutuskan untuk melakukan kekerasan atau tawuran itu ya. Jadi alasannya adalah karena mereka mencari sesuatu yang tidak mereka dapatkan. Jadi Donna Hicks menemukan sebuah kunci penting dari konflik dan penyelesaiannya. Jadi kunci pentingnya itu adalah dignity atau harga diri. Adanya berita tentang 82 orang pelajar Indonesia yang tewas akibat tawuran. Jadi masih banyak gitu ya tawuran yang bahkan sampai merenggut nyawa gitu ya. Padahal remaja ini adalah usia-usia yang produktif, yang mereka bisa menjadi agent of change gitu ya. Kemudian mereka ini bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia, bahkan misalnya untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk negara dan bangsa gitu ya. Tapi mereka malah terlibat tawuran dan bahkan mungkin meninggal akibat tawuran itu kan, itu adalah suatu hal yang miris gitu ya. Ada kisah monyet dan ayam yang memang menjadi gambaran dari situasi ini. Sehingga konflik dan penyelesaiannya itu adalah satu, yaitu harga diri. Jadi sekelompok siswa yang melakukan tawuran mungkin mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka cari di sekolah atau di rumahnya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang memang di rumah atau di sekolahnya tidak mendapat penghargaan sehingga mereka melakukan tawuran, dan mungkin di tawuran itu berhasil dan mendapatkan penghargaan dari teman-temannya. Mungkin disebut jagoan atau hero atau apalah ya gitu, sehingga memang dia mendapatkan apa yang dia cari. Sehingga memang entah itu ayam yang dibully tadi atau yang membuli tadi, kemudian monyet yang melakukan kekerasan itu, dan kemudian anak-anak yang tawuran ini, hanya satu hal yang mereka lakukan adalah mencari atau mempertahankan harga diri atau dignity di dalam diri mereka, untuk diri mereka gitu. Sehingga itulah pentingnya apresiasi atau penghargaan kepada orang lain, tapi bukan berarti kita harus menggimanakan gitu ya, maksudnya penghargaan yang memang sesuai dengan kadarnya. Monyet dan ayam itu tidak belajar etika, moral, Pancasila, dan sebagainya, sedangkan manusia itu belajar, sehingga itulah yang harus menjadi batasan dirinya dalam bertindak. Yang membedakan adalah manusia itu seharusnya memiliki empati atau merasakan dan menghargai orang lain itu sebagaimana kita merasakan dan menghargai diri kita sendiri gitu. Itulah yang membedakan sebetulnya. Menanggapi tentang berbagai peristiwa yang terjadi, berbagai penghinaan misalnya, atau berbagai hal yang memicu reaksi kemarahan gitu ya, atau kekesalan gitu, atau rasa dendam gitu. Mungkin ada di sini di buku ini gitu ya dikisahkan. Kemudian bab selanjutnya menjelaskan tentang teladan dari bapak bangsa kita. Bangsa ini dibangun oleh bapak-bapak bangsa yang tidak pendendam gitu ya.